Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Imelia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Distribusi MBG saat Ramadan belum final, Disdikbud kaji ulang skema. Tari Abung Siwomigo harumkan Lampung di HPN 2026. Hari ke-6 operasi Krakatau, 1.507 pelanggaran terjaring. Ya pemirsa, mekanisme pendistribusian program makan bergizi gratis selama bulan Ramadan di Lampung masih belum diputuskan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung menyatakan skema teknis akan dibahas ulang guna menyesuaikan dengan kondisi siswa yang menjalankan ibadah puasa. Kepala Disdikbud Lampung Thomas Amriko mengatakan penyesuaian diperlukan agar program unggulan tersebut tetap berjalan tanpa mengganggu proses belajar mengajar. Menurutnya pembahasan tidak hanya menyangkut waktu pembagian, tetapi juga jenis makanan yang akan didistribusikan selama Ramadan. Hal ini penting agar kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi tanpa bertentangan dengan ritme kegiatan sekolah di bulan puasa. Disdikbud Lampung juga akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau SPPG untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan tidak menimbulkan kendala teknis di lapangan. Meski teknisnya belum final, Thomas menegaskan dukungan penuh terhadap program MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi peserta didik di Lampung. Keputusan akhir mengenai skema distribusi MBG selama Ramadan dipastikan akan diumumkan setelah melalui pembahasan lintas pihak dalam waktu dekat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, gemerlap cahaya dan semilir angin malam kota Serang, Banten menjadi saksi kemegahan penampilan Tari Abung Siwomigo pada rangkaian Puncak Hari Pers Nasional atau HPN 2026. Tarian sakral asal Lampung Utara itu tampil memikat di panggung utama kawasan alun-alun Pancatini, menyedot perhatian ribuan pengunjung pada Sabtu malam 7 Februari 2026. 9 penari perempuan hadir dengan balutan busana adat khas Lampung, menampilkan gerak yang lentur, gemulai, namun syarat makna. Setiap liukan tangan dan langkah kaki berpadu harmonis dengan iringan musik tradisional, menciptakan suasana yang hikmat sekaligus memukau. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, Perdana Putra, tampak beberapa kali bertepuk tangan dan tersenyum bangga menyaksikan langsung penampilan para penari binaannya yang tampil percaya diri di hadapan publik nasional. Tari Siwomigo merupakan tarian klasik yang lahir dari kepercayaan masyarakat Lampung Utara. Tarian ini menjadi bentuk persembahan kepada Yang Maha Kuasa sekaligus ritual tolak bala, sebagai doa agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Para penari yang tampil pada malam rangkaian pentas kebudayaan HPN 2026 merupakan anggota Sanggar Cangget Budayo, sanggar seni yang berada di bawah pembinaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Utara. Menurut Perdana, pengakuan terhadap nilai budaya Tari Siwomigo telah diperkuat secara nasional. Pada 2024, tarian tersebut secara resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Penghargaan ini menjadi pengakuan sekaligus tanggung jawab besar untuk terus melestarikan dan memperkenalkan Tari Siwomigo ke tingkat yang lebih luas. Penampilan Tari Siwomigo di panggung HPN 2026 tak hanya menjadi hiburan budaya, tetapi juga menegaskan kekayaan tradisi Lampung sebagai bagian penting dari khazanah budaya Nusantara yang patut dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Banten, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, operasi keselamatan Krakatau 2026 yang memasuki hari ke-6 masih mencatat tingginya angka pelanggaran lalu lintas.
Berdasarkan data posko operasi, sebanyak 1.507 pelanggaran terjaring pada Minggu 8 Februari 2026. Mayoritas pelanggaran dilakukan pengendara sepeda motor, terutama tidak menggunakan helm standar, tidak melengkapi kaca spion, serta berboncengan lebih dari 2 orang. Selain itu, sejumlah pelanggaran juga dilakukan oleh kendaraan roda 4. Dalam operasi tersebut, petugas juga mencatat 10 pelanggaran melalui sistem ETLE, 12 kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum ilegal atau travel gelap, serta 14 kendaraan over dimension overloading atau ODOL. Meski jumlah pelanggaran cukup tinggi, Polri tetap mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis. Hal ini dibuktikan dengan pemberian 1.471 teguran kepada pelanggar. Personel operasi keselamatan Krakatau juga diterjunkan di sejumlah titik keramaian, seperti pasar tradisional dan persimpangan jalan, untuk melakukan pengamanan serta pengaturan lalu lintas guna menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari, mengimbau masyarakat agar lebih disiplin dan tertib dalam berlalu lintas. Data hari ke-6 operasi menunjukkan masih banyak pengendara yang terjaring pelanggaran, yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kombes Yuni menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam berlalu lintas. Operasi Keselamatan Krakatau 2026 akan terus berlanjut dengan mengedepankan sosialisasi edukatif, inovatif, serta teguran yang humanis guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, perayaan hari ulang tahun ke-60 Bank Lampung berlangsung meriah pada Minggu 8 Februari 2026. Ribuan masyarakat tumpah ruah memadati lokasi acara untuk mengikuti ajang lari 5 km dan 10 km yang menjadi puncak peringatan 6 dekade Bank Kebanggaan masyarakat tersebut. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal yang hadir langsung di lokasi tampak antusias menyaksikan semangat para peserta. Dalam sambutannya usai garis finish, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas partisipasi masif warga. Menurut Gubernur, semangat kebersamaan dan antusiasme seluruh peserta Bank Lampung Run yang menurut panitia lebih dari 5.000 menandakan kini Bank Lampung benar-benar menjadi bank kebanggaan masyarakat Lampung. Dalam momen spesial ini, Gubernur Mirza juga menegaskan bahwa usia 60 tahun bukanlah sekedar angka di kalender, melainkan bukti ketangguhan dan dedikasi. Gubernur mengibaratkan eksistensi Bank Lampung seperti sebuah bangunan yang kokoh. Menurut Gubernur Mirza, bagi Bank Lampung 60 tahun adalah perjalanan yang sangat panjang, penuh cerita, dilewati dengan kerja keras dan penuh dedikasi. Dari masa ke masa, Bank Lampung terus bertumbuh, beradaptasi, dan hadir sebagai bank kebanggaan. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 kepada Bank Lampung. Semoga Bank Lampung akan terus maju, terus berkembang, dan terus menjadi kebanggaan masyarakat Lampung. Gubernur menambahkan sebuah pesan penting mengenai filosofi perbankan. Diibaratkan Gubernur, bangunan seperti membangun rumah, maka pondasinya adalah kepercayaan dan integritas. Begitu juga Bank Lampung. Sampai hari ini berdiri 60 tahun menjadi bank daerah terbesar dan berkembang, pondasinya adalah kepercayaan masyarakat dan integritas. Gubernur Mirza juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran direksi hingga pegawai yang telah bekerja keras melayani masyarakat. Gubernur menyoroti jangkauan Bank Lampung yang kini semakin luas dan menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Dikatakan Gubernur bahwa Bank Lampung hari ini sudah ada di pelosok-pelosok. Hampir 9,5 juta masyarakat Lampung dan semua desa-desa sudah tercapai dan tergapai dengan Bank Lampung. Tandanya Bank Lampung terus semangat melayani masyarakat. Gubernur berharap Bank Lampung terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah provinsi maupun 15 kabupaten kota, serta menjadi pendamping setia bagi pelaku UMKM dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. Sebelumnya, PJS Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merpiana menegaskan usia 60 tahun merupakan bukti nyata komitmen dan dedikasi Bank Lampung dalam mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung. Indra Merpiana memaparkan visi besar perusahaan yang kini mengusung semangat Greatest One, yakni untuk terus bertumbuh menjadi bank yang unggul, terpercaya dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Ya, berita selanjutnya pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau DPW PKB Provinsi Lampung resmi mengukuhkan 210 pengurus dan biro periode 2026 hingga 2031. Di bawah kepemimpinan Husnia Calim atau Nuni, pengukuhan dirangkaian dengan orientasi politik dan musyawarah kerja wilayah di Hotel Grand Mercure pada Minggu 8 Februari 2026. Pengukuhan dipimpin Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait. Ini menandai dimulainya kepemimpinan periode kedua Nunik sebagai Ketua DPW PKB Lampung. Acara tersebut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, Wakil Gubernur Jihanur Lela, Bupati Lampung Timur Ella Nuryamah, anggota DPR RI fraksi PKB Muhammad Kadapi, Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P. Panggar, Ketua KPU Lampung Erwan Bustami, pimpinan partai politik tingkat provinsi, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan mahasiswa, serta jajaran pengurus PKB dari 15 kabupaten kota selampung. Pembacaan surat keputusan pengurus DPW dilakukan Ahmad Fauzi dari DPP PKB. Dilanjutkan pengukuhan dan pengarahan oleh Jazilul Fawait. Selanjutnya Sekretaris Wilayah Maulidia Zauroh membacakan SK pengukuhan 30 biro DPW PKB Lampung yang melibatkan lebih dari 120 personel. Dalam sambutannya, Nuni menyampaikan bahwa kepemimpinan periode keduanya menjadi momentum penting untuk memperkuat kaderisasi dan konsolidasi partai hingga ke akar rumput. Nuni menegaskan PKB Lampung akan fokus pada isu-isu strategis serta pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ketahanan pangan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai bentuk komitmen kaderisasi, DPW PKB Lampung menyalurkan dana pembinaan sebesar 1,7 miliar kepada 15 DPC PKB Kabupaten Kota Selampung, dengan besaran bervariasi antara 100 juta hingga 200 juta per DPC. Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan apresiasi atas peran PKB dalam pembangunan daerah. Gubernur Mirza mengajak seluruh elemen partai untuk bergandengan tangan membangun Lampung yang lebih maju dan sejahtera. Dalam arahannya, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait menegaskan pentingnya solidaritas kader menghadapi dinamika global dan nasional. Ia mengingatkan agar politik PKB tetap berlandaskan etika, akhlak, dan semangat melayani. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Ya pemirsa, mantan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah periode 2026 hingga 2031. Dalam musyawarah daerah ke-11 Partai Golkar Lampung Tengah di Gedung Sesat Nguwo Balak, Gudung Suki pada Sabtu 7 Februari 2026. Musa Ahmad meraih dukungan penuh dari 28 pimpinan kecamatan, unsur organisasi pendiri yang didirikan Partai Golkar, serta organisasi sayap KPPG dan AMPG. Dengan dukungan bulat tersebut, pimpinan sidang Musda menetapkan Musa Ahmad sebagai ketua terpilih tanpa melalui mekanisme pemungutan suara. Usai penetapan, Musa Ahmad langsung dikukuhkan sebagai ketua tim formatur dan dilantik bersama jajaran pengurus DPD Partai Golkar Lampung Tengah oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Hanan Arozak, yang diwakili Ketua Harian Riza Mirhardi. Dalam sambutannya, Musa Ahmad menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan Musda. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat solidaritas partai serta meningkatkan perolehan kursi Golkar di DPRD Lampung Tengah pada pemilu 2029. Saat ini Golkar memiliki 13 kursi di DPRD. Target DPD Golkar Lampung Tengah naik menjadi 15 kursi. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Hanan Arozak dalam arahannya menegaskan bahwa Musda tidak sekedar agenda rutin organisasi, melainkan momentum konsolidasi dan penguatan jati diri Partai Golkar. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, anggota DPRD Provinsi Lampung Muhammad Reza Berawi menggelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran pada 7 Februari 2026.
Kegiatan ini menjadi sosialisasi pertama yang dilakukan pada bulan Februari dan bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar Pancasila serta wawasan kebangsaan. Muhammad Reza Barawi yang merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Partai Gerindra dan bertugas di Komisi 1, menyampaikan bahwa kegiatan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab wakil rakyat dalam membina ideologi Pancasila di tengah masyarakat. Dalam kegiatan ini, 2 narasumber dihadirkan, yakni Dr. Anders Rizal Pahlepi dan Agus Priyadi SIP. Keduanya memaparkan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, serta pondasi utama dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai di tahun ini, maksudnya pemerintah pusat itu akan melakukan pembangunan berbasiskan desa. Seluruh Indonesia ini pembangunan yang tadinya diatur biasanya dari pusat turun ke bawah, sekarang terbalik dari bawah untuk ke pusat. Narasumber juga menekankan bahwa tantangan kebangsaan saat ini membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga kelompok perempuan, dalam menumbuhkan sikap toleransi, kebersamaan, dan gotong royong. Melalui kegiatan ini, Muhammad Reza Barawi berharap masyarakat dapat semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara, sekaligus memperkuat persatuan dan ketahanan sosial di wilayah Kabupaten Pesawaran. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, pemirsa, Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI Lampung menggelar musyawarah provinsi atau Musprov pada Minggu 8 Februari 2026. Pada musyawarah provinsi yang digelar di kantor FOBI Lampung, Jalan Ikan Tongkol, Teluk Betung, Bandar Lampung, Shalendra Sinwijaya Evan resmi terpilih secara Ketua Pengurus Provinsi. Usai terpilih, Shalendra menyampaikan bahwa langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan konsolidasi internal di Pemprov POBI bersama seluruh pengurus POBI di Kabupaten Kota Selampung. Konsolidasi tersebut bertujuan menyamakan langkah organisasi, termasuk mendata kepengurusan serta memetakan atlet yang aktif. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah melakukan yang terbaik. Shalendra menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat pengurus guna membahas kondisi terkini cabang olahraga barongsai di Lampung, termasuk strategi pembinaan dan regenerasi atlet. Terkait target, Shalendra menegaskan bahwa penentuan target prestasi harus didasarkan pada kondisi real organisasi dan jumlah atlet yang dimiliki saat ini. Shalendra juga menyinggung capaian POBI Lampung pada nomor 4 UWIL yang sebelumnya berhasil menyumbangkan 1 medali emas. Menurutnya prestasi tersebut menjadi modal awal yang perlu dikembangkan melalui pembinaan berkelanjutan. Dalam waktu dekat, Shalendra berencana melengkapi struktur kepengurusan serta memperkuat koordinasi antar anggota guna mempercepat program kerja organisasi. Sebagai putra daerah, ia menegaskan komitmennya untuk mengangkat prestasi barongsai Lampung, terlebih Ketua Umum PB POBI juga berasal dari Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, pemirsa, sesosok jenazah berjenis kelamin laki-laki ditemukan membusuk di kamar kos yang berada di Jalan Untung Suropati, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada Sabtu lalu. Penemuan ini pertama kali ditemukan oleh warga yang curiga dengan aroma tidak sedap dari dalam kamar. Sesosok jenazah berjenis kelamin laki-laki ditemukan membusuk di kamar kos yang berada di Jalan Untung Suropati, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada Sabtu lalu. Penemuan ini pertama kali ditemukan oleh warga yang curiga dengan aroma tidak sedap dari dalam kamar. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigih Andri Putranto, mengatakan petugas gabungan Satreskrim Polresta Bandar Lampung langsung datang ke lokasi guna melakukan penyelidikan. Setelah dievakuasi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung untuk menjalani otopsi. Polresta Bandar Lampung bersama Kapolres Kedaton, kami mendapatkan informasi dari keluarga bahwa ada penemuan mayat di daerah Kedaton. Saat ini tim kami dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung berkolaborasi dengan Polsek Kedaton dan juga di backup dari Polda, Jakarta Polda. Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut ya, untuk dugaan awal ya.
dikasih pengakuan atau memang berbeda diri. Kami masih melakukan pemeriksaan beberapa saksi-saksi dan CCTV yang ada di tkp. Untuk jenis kelaminnya laki-laki perempuan? Untuk jenis kelamin laki-laki. Untuk kasat mata itu ada luka-luka yang ditemukan itu? Untuk sementara kami masih melakukan identifikasi dulu ya di rumah sakit umum. Setelah ini Terkait identitas dan penyebab kematian, petugas gabungan masih melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan rekaman CCTV. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Ya pemirsa, hujan lebat yang mengguyur kota Bandar Lampung pada 8 Februari 2026 tidak lagi menimbulkan genangan di Jalan Pulau Sebesi belakang kampus UIN Raden Intan Lampung. Air terlihat mengalir deras di saluran drainase dan arus lalu lintas kembali lancar tanpa kemacetan. Hasil dari pembersihan dan penanganan saluran drainase yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Epa Duyana, kini mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Di lokasi Jalan Pulau Sebesi belakang kampus UIN Raden Intan Lampung yang sebelumnya kerap menjadi titik genangan saat hujan deras, kini terlihat berbeda. Saat hujan lebat turun pada 8 Februari 2026, air di drainase tampak mengalir deras dan lancar tanpa hambatan. Tidak terlihat lagi sumbatan sampah maupun endapan lumpur yang sebelumnya menghambat aliran air. Kondisi ini berdampak langsung pada arus lalu lintas jalanan yang sebelumnya sering mengalami kemacetan akibat genangan, kini dapat dilalui kendaraan dengan normal. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa langkah cepat pembersihan drainase yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung efektif mengatasi persoalan banjir yang selama ini dikeluhkan warga di kawasan tersebut. Warga dan pengguna jalan pun kini dapat beraktivitas dengan lebih nyaman meski hujan turun dengan intensitas tinggi. Upaya perbaikan dan normalisasi saluran air ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang agar titik rawan banjir di wilayah tersebut tidak kembali terjadi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Media melaporkan. Ya pemirsa, Ketua Umum Kerukunan Masyarakat Batak Provinsi Lampung atau Kerabat Lampung, Dr. Donald Haris Sihotang menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kekompakan, sekaligus mewariskan falsafah hidup Dalihan Natolu kepada generasi muda sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat. Pesan tersebut disampaikan Donald saat menghadiri Pesta Bona Taon atau Pesta Syukuran Punguan Marga Toga Gultom yang digelar di Gedung Adora Pesawaran pada Minggu 8 Februari 2026. Acara dihadiri hampir 1000-an keluarga besar Marga Gultom dari Bandar Lampung dan sekitarnya. Dalam kesempatan itu, Donald hadir didampingi jajaran pengurus Kerabat Lampung, yakni Sekretaris Umum PDT Haposan Mesak Huta Galung, Bendahara Umum Tomos Sitompul, Wakil Sekretaris Pikir Huta Barat, serta Wakil Sekretaris Johnson Sihete. Pesta Bona Taon berlangsung meriah dengan mengusung tema Marsiada Pari yang bermakna kebersamaan, gotong royong, dan saling menguatkan antar sesama anggota marga. Menurut Donald, tema tersebut nyata tercermin dari kekompakan seluruh keluarga besar Marga Gultom dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi panitia dan seluruh anggota marga yang menggelar Pesta Bona Taon di Gedung Adora, salah satu gedung pertemuan terbesar dan representatif di Kabupaten Pesawaran. Donald menegaskan bahwa kekompakan antar marga merupakan modal sosial yang sangat penting, tidak hanya untuk menjaga identitas dan eksistensi budaya Batak, tetapi juga untuk memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat Lampung yang majemuk. Pada kesempatan tersebut, ia secara khusus mengingatkan pentingnya terus mewariskan falsafah hidup orang Batak, Dalihan Natolu, kepada generasi muda. Menurut Donald, dengan memahami dan mengamalkan nilai Dalihan Natolu, masyarakat Batak akan mampu menjaga keharmonisan internal marga sekaligus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat lintas suku, budaya, dan agama. Selain itu, ia juga mengajak seluruh keluarga besar Marga Gultom untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat kekompakan, serta merawat dan melestarikan budaya Batak di tengah derasnya arus perubahan zaman. Donald juga mengingatkan pentingnya menjaga harmoni sosial di Provinsi Lampung yang dikenal sebagai daerah multikultural. Dalam kesempatan itu pula, Donald menegaskan bahwa Kerabat Lampung merupakan rumah besar seluruh masyarakat Batak di Provinsi Lampung, tanpa membedakan marga maupun latar belakang.
Usai menghadiri pesta Bona Tahun Marga Gultom, rombongan pengurus kerabat Lampung melanjutkan agenda menghadiri undangan kegiatan serupa dari Punguan Marga Nainggolan yang digelar di Gedung Parona, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dari Pesawaran dan Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Mukhlis Basri, menghadiri kegiatan RE-King Chapter Lampung Barat yang dirangkai dengan santunan anak yatim Sekolah Kopi Lampung Barat di Waitenong Minggu 8 Februari 2026. Kehadiran mantan Bupati Lampung Barat 2 periode itu mendapat sambutan hangat dari komunitas otomotif dan masyarakat setempat. Dalam kegiatan yang berlangsung penuh keakraban tersebut, Mukhlis Basri mengapresiasi inisiatif komunitas RE-King yang tidak hanya menyalurkan hobi otomotif, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial terhadap anak-anak yatim dan dunia pendidikan. Menurut Mukhlis, kegiatan santunan ini sejalan dengan nilai-nilai gotong royong yang menjadi karakter masyarakat Lampung Barat. Ia menilai peran komunitas sangat strategis dalam memperkuat ikatan sosial, terutama dalam mendukung generasi muda dan anak-anak yang membutuhkan perhatian bersama. Mukhlis Basri yang juga dikenal sebagai Bapak Pembangunan Lampung Barat itu menambahkan bahwa Sekolah Kopi merupakan salah satu aset penting daerah dalam mencetak sumber daya manusia unggul di sektor perkebunan dan ekonomi kreatif berbasis kopi. Ketua RE-King Chapter Lampung Barat menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Mukhlis Basri yang dinilai memberi motivasi besar bagi komunitas untuk terus berkontribusi positif bagi masyarakat. Acara ditutup dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada anak-anak yatim, foto bersama serta dialog santai antara Mukhlis Basri dan para anggota komunitas RE-King. Dari Lampung Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Emilia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.